Sebetulnya pos sampai lebih angker. Masih di ngobrol. Oi! Ini mau iPhone. Tapos na iPhone. Nanti na kamera-kamera ya kan mami juga. Realme saudara. Tapi ini apa jo? Kenapa harus pakai kacamata? Oppo. Oh, ini baji. Sesuai. Kung natin pakai kacamata? Kung ai. Iya, anaknya mau. Itu na Oppo ni manto. Ni manto untuk Oppo memang khusus kamera. Tapi yan Xiaomi 15 XM. pasang. Oh, oke. Baik. Ano man bulu-bulong ko? Kenapa? Kali ini masih di ngobrol. Oi! Ini aneh nih. Bukan gimmick, bukan gimmick. Ada Iya. ikut. Ada yang sudah mulai mengganggu kita ini, sudah mulai mengganggu kita. Kita masih ngobrol di pos 7. Ya, memang tidak ratus. Tidak rati. Saya kira ada yang ganggu. Nah, ada yang bertanya, Des. Ada yang bertanya, kenapa pos 7? Apa sejarahnya itu pos 7? Nah, sebentar juga akan kita bahas itu. Apa itu pos 7? Cak, kopi dong, Cak. Kopi. Kopi susu. Kopi hitam deh. Berapa tangko? Banyak. Hitam. Titi, kok tidak panas sulit TPP ya? Kopi hitam. kopi hitam yang kayak kemarin. Kali ini kita akan ngobrol atau berbincang atau membicarakan seputar tentang pendakian, tapi hal-hal yang mistik. Jadi perjalanan yang tanda kutip. Wih, saudara ya, sudah ada kah? Sudah ada yang mengganggu. Nah, kita akan bicara seputar itu, perihal perjalanan selama mendaki dan mendapatkan kondisi-kondisi yang berbeda dari kondisi normal sebagaimana biasanya. Nah, pendakian di gunung itu selain keindahannya, selain proses mendakinya, ada juga hal-hal yang lain. Kita percaya bahwa kita tidak hidup sendiri di dunia ini, ada makhluk-makhluk yang lain yang mungkin saja juga termasuk yang mendiami gunung. Sehingga dalam proses pendakian itu selalu kita dibekali untuk menghormati hal-hal yang sifatnya tidak terlihat ataukah minimal budaya-budaya lokal yang ada di lokasi pendakian. Tema kita kali ini tentang soal pendakian, tapi kejadian-kejadian mistik. Nah, pastinya teman-teman, waktu mendaki ada kejadian-kejadian mistik yang didapati, entahkah itu perasaan saja ataukah dilihat. Kali ini masih sama Bung Galang yang sudah beberapa kali sudah ke Lompo Batang, Bulus Saraung, Bokaraing, terakhir apa kemarin? Latimojo. Nah, tentunya ada pengalaman mistiknya. Ada pengalaman mistik tak pasti itu. Ada. Berindet. Masuk biar nih. Apa pengalaman pertama tak? Ya minimal apa kan teman di sini. Termasuk misalnya pernah dengar itu Des. Mistiknya pos berapa itu yang Bokaraing? Pos 5 kah? 3. Pos 3. Apa sih yang nyorin? Noni. Tapi saya punya pengalaman mistik dengan beliau itu waktu lintas 2000 siapa nih, Des? Lintas terakhir tak? 2022. Nah, kejadiannya itu pas maghrib antara 6 ke 7. Nah, di sini juga nanti akan dijelaskan di pos 7. Tapi kan nginap di pos 2. Tapi kan sebelumnya pernah jadi ke sana, tapi tidak duduk kamu di perjalanan. Sepertinya ditarik ya Nuah. Ditarik waktu. Iya. Lintas pertama kita juga nginep di pos 2, tapi ada tuh lagi kejadian, udah bilang anak-anak kan? Antara 2 dengan 3. Iya, 2 dengan 3. Ada juga. Apa itu? Lintas pertama tanya kah? 2. Kedua. Sama Iqbal. Waktu menangis ke saudara ya di pos 7. Kukira saya menangis karena mistik. Dodong dingin. Pergi boy. Nah, tapi yang itu yang menjelang maghrib di pos 6 ke 7. Jadi kan kita di belakang ini biasa toh, pendaki paling santai ya. Kita sama Uci. Rombongan yang lain di depan nih, termasuk Iqbal dengan Sore. Nah, pas
maghrib, ada kita ketemu 2 orang. Kata siapa Gicini? 3. Pakai ruang. 3. Ah, di situ mistiknya. Ya, Tapi tidak tahu deh. Karena begini, sebelum lanjut toh, yang namanya mistik kan relatif per orang toh. oke. Kasih. Ada tuh biasa aturan pendakian mematuhi adat istiadat Adat istiadat. dan budaya masyarakat setempat. Entah ada hubungannya atau tidak, tapi kalau ada kejadian pasti dihubungkan dengan itu. Ya, hal-hal yang Dengan mistik. iya. Misal di Bawakaraeng dilarang pakai baju merah. Dulu ini awal-awal saya mendaki. Itu Dilarang pakai baju merah, kerel warna merah, pokoknya yang merah dilarang lewat. Dilarang di Bawakaraeng. Karena katanya itu hantu noni di Bawakaraeng itu yang di pos 3. katanya baju merah. Meninggal. Maksudku, kenapa kak kalau baju merah tuh? Untung bukan baju orange, saudara. Jadi kita akan penggemar orange. Penggemar orange. Saya juga punya pengalaman itu yang di pos 3. Ada pengalaman itu di pos 3. Saya tidak ada, pos 4. Pos 4. Apa di pos 4 ini? Saya tanya Tata, waktu setelah kejadian tuh, sampai di base camp. Dia bilang banyak yang mitos kangi pos 3 angker. Iya, angker. Sebetulnya pos 4 lebih angker. Pos 3 itu banyak-banyak cerita-cerita mistik. Mungkin mengarang atau mungkin pernah dilihat, tidak tahu lah toh. Tapi antara kalau dibandingkan 3 dengan 4, lebih mistik pos 4. Apa nih dengan pos 4 ya? Pernah saya waktu tidak tahu tahun berapa, tapi 5 orang sama Yos, ada lagi anak Wajo cewek, Kas Uci. Lape mangaribian na. Sentam di Jalan maghrib. Iya. Pas kak masuk, Kas kan paling depan. Uci seperti biasa di belakang sekali tahu sweeper. Kaswalet. Oke. Saya di depan Uci. Yang cewek Yos dengan yang cewek Sisi urutan 2-3. Baris masuk pos 4. Langsung biasa tuh kan kalau jalan ke dia cerita. Iya. Karena tiba-tiba semua diam, tapi tetap di jalan. Saya langsung meleleh perasaanku. Semua yang kulihat, batu, pohon. Langsung yang penting kulihat karena banyak sekali nih anjing. Tanja kongku. Tanja kongkong ngaseng. Balik ke belakang. Iya. Uci. Pas ke kan Uci, kamu negani Uci, jalan lagi. Oh, berarti perasaan yang sama. Iya, tapi belum aku tahu. Pikir mah tambah malam-malam. Maksudnya Uci ene. Kas, saya paling depan nge. Ternyata Kas langsung mundur karena iya kita paling depan. Nah biasa larang paling depan. Ternyata ada juga perasaan nah. Tapi belum ini terungkap tuh. Masih tidak ada yang berani mengungkap. Biasanya begitu, tidak ada. Masih mengalami. Saya ke depan langsung ku bilang, kata sarne apa kuci ini? Tanja kongkong. Pohon, batu. Jadi gue sama Kas, jalan menunduk kak, arahkan anak sampai salah jalur kak. Iya kak. Tanah pembicaraan, lanjut nih sampai pos 3. Begitu ketemu pos 3, langsung ada perasaan. Anjir bilang langsung si janjang ngasih nampak. Wih, ngapain? Sumpah ngapa kejadian toh? Perjalanan pulang kan nih? Perjalanan pulang. Tapi Yuci tanya lagi Cinian. Yuci. Cini kongko saudara. Kan Cini ngasih toh. Ini aja. Batu, pohon, apalagi tuh yang pohon berjamur kayak yang warna putih biasa malam. Iya. Kena cahaya. Di pos 3 tapi baru dicerita semua. Tadi itu tidak mau bilang-bilang kak, ada semua. Jadi kejadian Uci dia bilang kayak ada ikut di belakangku. Iya terakhir. Tapi terakhir dalam tiga sweeper gitu. Tapi arwah sweeper toh. Maksudku di pos 3 pilih cerita. Pos 3 pi. Tidak ada komando juga. Begitu masuk pos 3 berhenti langsung nih. Wih, kenapa itu tadi? Baru pi terungkap semua. Sama perasaan. Nampak pos 3 angker. Biasa nih kanan joren toh. Menurut umum begitu iya kan nanjo pos 3 kan nanjo pokok-pokok lumpur nampaknya. Iya, yang sungai, yang sungai. Puna nyo pokok-pokok lumpur yang dapat tuni tahu kaluru pos 4 ke pos 3. Pos 4. Yang tidak tahu apa gitu, kuburan atau apa. Iya, karena waktu pertama aku naik
sama Yangga Suwardi 3 orang. Setelah 17-an 2000 berapa itu. Ketemu dengan 2 anak gua. Meminjure na tunun jo kalurut na padoko. Minontom Yangga Andalan itu. pasti jadi. Kalau pulang biasa kan kehabisan rokok. Ah, ini pupu lagi. Langsung maki di mana ada kuburan. Hmm. Lumbang maki yang Pasti biasa lewat tuh. Oh di pesumpah ini kuburan. Pasti nak kalur di padongko. Lumbang ki. Tapi memang gua karain. Saya 2000 berapa? CR. Siapa lagi itu nih? Pokoknya siapa sih? Kribo dulu yang jadi tentara nih. Iya, nah Himada. Anak Mada. Ada kedai Mada. Kedai Mada. Jadi. Nah, itu juga. Jadi saya paling belakang. CR orang kedua pertama. Kan posisi nanti menanjak kemana? Toh, menanjak hujan. Kamu ambil saya ngasih lapung. Ngapain kejadian-kejadian yang biasa mengeribi. Kan memang ada anunya toh. Ada hadisnya. Yang kalau pertemuan 2 alam menjelang maghrib. Iya. Tutup pintu, anak-anak suruh masuk di rumah karena jadi CR di atas kan tidak nyerang terus headlamp. Coba aku dulu. Tapi selama perjalanan perasaanku dia tahu di bawahku. arwah sipir misalnya. Iya, dia terbaku jadi sesekali atau ke terbaku dia nggak tahu. Jadi pas kita menanjak, aki kok medali Kang. Lampu CR ternyata menghadap ke belakang. Nah, CR ini tahu nanti nih bokoku tinggi lampu. Aduh. Cuman selalu itu kejadian-kejadian mistik begitu. Kenapa selalu itu perjalanan pulang pakai atau di base camp pakai bersih-bersih baru dicerita. Tidak pernah itu dicerita waktu di tenda gitu. Memang aturan begitu. Tapi aturan tidak tertulis. aturan Yang tidak cerita apa nu lihat. tapi Sampai, kata dilanggar kau tuna lintas kayak anu na pau i nasing Sebetulnya banyak cerita begitu. tapi ini anu. Tapi orang lain tuh banyak yang saya didengar. Kata kejadian yang dialami. Saya juga pernah tahun di Bogaray, di Rama, perjalanan ke Rama. Dari jam 5 sore, tidak ada bekerja di base camp toh. Kali-kalengku. Ke Rama deh, Talung, jam 5 sore, start kak. Jadi jam 5 sore, kejar sunset kan, Talung toh. Oh, jadi di base camp ke Talung. Itu hari pakai celana pendek ya. Masih anu dulu di. Iya toh. Sok-sok senior toh. Telu Kang. Tahun 2002 mungkin. Awal 2000-an. Tahun 2002. Naik mak. Di perjalanan antara Lembana dengan Talung. Tiba-tiba toh satu jalur. Tiba-tiba ada cewek. Pakai sarung batik, kebaya, nampak payung tomate. Gunungan nih, nggak pernah kebayang ke gunung. Tapi belum aku sadari toh. Iya. Jadi nampak gak saudara? Di jalan jadi itu berpapasan ini cerita nyata nak, bukan karangan. Jadi saya lihat dari jauh langsung langsung minggir kasih ke jalan. Asik. Lewat ke depanku, senyum tuh maka balik ke baru senyum. Jadi lewat lanjut kak. Kenapa ada pendaki pakai begitu? Kebaya. Oh berarti kilewati menang pagi sadari. Iya. Kenapa lagi pakai payung? Nampak payung ada tuh payung kertas kata mati ya. Dia bilang penduduk. Bukan. Tidak ada penduduk. Sehafal semua mukanya penduduk di Lembana. Bukan. Tidak lama adik-adik yang anak pat asik. Lari. Lari. Kenapa lari? Ketemu lari. Masukkan, ngapa kau nak tena? Rolo nah. Karena ya nak kepala naik kak. Singkat cerita, jam 9 malam sampai ke di Lembana. Padahal itu tidak bawa ke headlamp. Kaca-kaca saja PP toh. Sampai di Lembana ternyata dicerita. Yang perempuan tadi. Begini heran atau? Yang bikin heran. Saya kan barusan ketemu. Ya. Kita sebentar naik ketemu. Tidak lama kemudian ngapain gading. Ternyata gading lari, ketemu juga orang yang sama ciri-cirinya. Sementara gading mengarah ke bawah. Mengarah ke bawah. Dari Lembana.
Kamang kana di belakang itu cewek kah? Iya. Baru ketemu bel lagi. Berpapasan. Saya ketemu. Iya, iya. Lewat ke. Hmm. Tidak lama ketemu gading. Ternyata ben ketemu juga. Berarti itu cewek kah ketemu. Berarti itu cewek lari naik ke. Setelah ketemu saya. Putar Padahal balik. tadi, Putar balik gitu. anjay, men. Tidak tahu itu mistik atau tidak. Sempat orang apa kata? Tapi Prawedding pakai payung maya. prawedding, Iya, sarena toh. prawedding Itu. lumayan. Kamu misalnya di gading, tidak tuh tahu lihat pada cinta kamu yo Iya. Lemban. Enak. Luar biasa. Tapi masukku nggak pernah kule maki anu di payung mati Itulah. Dan kebaya. cerita itu saya tidak sharekan di Lemban aja beredar. Tapi sekarang akan Baru beredar. kesongkap ini toh. Iya. Ya, jangan dikembangkan lagi. Bilang hantuna siapa. Kan pengalaman pribadi begitu kan ya mungkin semua orang pernah dapati, tapi bukan berarti apa namanya harus dijadikan untuk bikin ki malam-malam, jangan ke sana dan seterusnya. Kan intinya menghormati saja. Anu juga, kalau dibilang bagaimana dik? Anjaya kan terkenal. Oh iya, ya. Dibilang mistik-mistik. Kita pernah masuk. Itu sampai ke luar pulau Sulawesi, Pasar Gaib, Anjaya. Tiap lintas ki, ini kan 3 kali magit lintas. Alhamdulillah tidak. Tiap lintas ki kan Masuk. asal dapat Lembah Karisma, Lembah Karisma. Anjaya, pasti malam Jumat. Pertigaan. Pasti malam Jumat, nginap di situ tuh. Pasti selalu malam Jumat. Iya, nggak selalu malam Jumat. 3 kali mah ini malam Jumat. Nampak rata-rata Tidak sore. ada apa-apa. Sore kita di pertigaan. Jorin ki ngopi, nampak tamu kira Anjaya. Selalu sore itu. Tapi bagaimana menurut kita? Orang yang percaya ben biasa dikasih lihat. Bagaimana itu? Mungkin karena saya tidak ada getaran-getaran itu toh. Masuk seperti tidak ada apa-apa kayak yang luar biasanya karena ya dia sendiri bundar begitu. Ya mungkin ada yang pernah dapati toh. Andri yang punggawa sampai guling-guling panjoreng teri Allahu Akbar. Le banjo langsung sampai mengeribu kan ganti baju ro. Babi yang tunjoreng malam. Kami masuk di Anjaya itu bukan untuk membuktikan, bukan sama sekali untuk membuktikan apakah di situ ada mistik atau tidak. Bukan saja dia cuma kan terkenal dan baru kita 3 kali ke sana. 3 kali. Ternyata tidak. Alhamdulillah tidak. Tapi di situ yang uniknya karena kalau misalnya dari atas gitu tuh yang di puncak Kentara Mantong itu juga tidak pernah ada yang jasa kenapa bisa tersendiri itu. Tersendiri. Bunda lah kale-kale. Ada juga teman dari Akar Indonesia Palopo. Dia solo ke Lopo Batang, lintas Bau Karaeng. Bermalam di situ. Oh, yang di pertigaan. Itu bisa bermalam. Opu ini dari anak Akar Indonesia Palopo. Bilang kenapa bisa bermalam? Dia bilang saya juga tidak tahu, bilang itu dibilang Pasar Anjaya. Pulang ke ini baru ku tahu. Jadi jam 3 sore sudah ngopi-ngopi. Sendirian toh ke pendakian Solo. Itu tahun 2005-2006 kira-kira dia ke sana. Tiap dia mau lanjut, mulai jam 3 sore nih, tiap dia mau lanjut dari Anjaya lanjut ke Bau Karaeng. Ujung-ujung jalan pasti di Anjaya misalnya. Sampai maghrib dia putar-putar langsung dia pikir kayaknya ditakdirkan nggak di sini bermalam. Di situ aku tanya. Itu bermalam di situ apa kedengar? Apa kejadian? Tidak. Jadi ku alhamdulillah ku paksa mentongi sempat ada sembunyikan toh. Apa kedengar suara-suara kah atau perasaan apa kah? Tidak ada ji. Paling ku dengar suara babi, suara-suara hutan. Kejadian di luar nalarnya dia itu mutar-mutarnya ji. Ya itu ji, ya itu. Tiap jalan, mutar di situ. Sampai maghrib tidak ketemu di jalur. Ya karena memang sampai di luar Sulsel terkenal memang Anjaya. Tapi kita kan 2 kali 3 kali ke sana, alhamdulillah tidak. Banyak kejadian sebetulnya. Ada juga seniorku dulu sampai katanya pergi kencing, toh mau makan malam ini orang. Pulang dari kencing, dia di Lembah Karisma ini toh, pulang dari kencing, ngerengi juku, si Todo. Juku. Teman-temannya, oi kamu ngala juku tuh. Nah, karena tadi ada orang banyak bawa obor, nah panggil kak pergi pasar. Dan ada buktinya, juku si Todo. Juku. Tidak tahu kelanjutannya bagaimana ceritanya. Pokoknya ada dia bawa ikan pulang. Katanya dari pasar
ada pasar di sana. Ini remeh pasar anjir Ada tongirang pasar, Pak. obor. Makanya di situ mungkin dibilang apa? Mulai Pasar terkenal Anjaya, pasar pasar Anjaya. orang mati. Ya, alhamdulillah kita. Pengalamanku masuk di Anjaya yang pertama gagal ki. Karena kan Terguntuk. iya terguntuk. Hubung-hubung sama mistik toh. Tidak jenjo. Padahal Ya, mana rendik ripus dan pula juga tak guntuk. persoalan tadi aja nyoba mistik nah. Batang kayu nih, tapakan mana nampak lari, anu kamu banyak langsung pak. Wih, mau teriak iya, bajingan main ngopi. Persoalan mistik atau tidak Tapi sekali saya ingat lagi. dulu itu ada siaran TV dunia lain. Hmm. Pernah itu Nah, ambil anu, ke diangkat. Bawakaraeng. Ah. Tapi baru PB sampai di sana itu tim supranatural nah toh. Hmm. Dalit-dalit naik ben kaman dari Bawakaraeng langsung nakana. Jangan di sini. Cari tempat lain. Keras. Sadis di sini. Keras nih, Keras. Dialih kami ke benteng Rotterdam. Itu waktu. Oh. Makanya ada dulu dunia lain benteng Rotterdam. Hmm. Itu dari Bawakaraeng dialihkan karena supernatural nah tim supernatural kah mengalai apa sadis ke beng. Ilurang. Ilurang tentara Ibu, sekarang. Iya, tentara sekarang. Nah, Ada medeken ke tentara, pendaki, lurang. yang kejadian dengan siar itu toh, kan sebelumnya, Kenapa? sebelum sama kan naik ke bawah Karaing. Itu belum kesadaran. Saudara ya cantik saudara. Sebelumnya toh naik duluan nih. Waktu masih di kedai Mada. Tak nih. Nggak perlu naik dari minggu lalu. Nah, karena anu deh. Ini yang batu ya dari mimpi. Dia bilang jadi mimpi. Tapi layak jenis dipercaya lurang. Percaya aja iya. Ya dalam mimpi ini sore naik di bawah Karai. Jadi dia naik 2 orang di waktu itu. Sebelum sama toh naiki. Lalu di antara pos berapa itu saya lupa. Dalam jalan nih. Di mimpi ini jalan. Tidak. Setelah mimpi naiki. Kalau Bu Sanji nih dan di jalur yang tidak ada sumber air. Lurangan nih mami boya, suta mek boya nih babai nih angarah kai. Pendaki. Makin pendaki nah. Tapi sampai di sana teh sumber air na gappa. Anu batu na gappa. Oh itu mungkin apa ke mendaftar tentara. Batu na gappa. Kami memang aja batu aja dalam mimpian di Surabaya. Leba ginjo mau termi apa sih dari kedai ada jo batu-batu. Maksudku untuk apa batu sama di Surabaya? Tidak pusing. Nah, makanya minggu berikutnya si Gama naik, iya mengira naik. Tapi dia nanti si yang pulang ini yang menarik. Itu yang di pos 4, yang pos Noni. 3. Kan dia ya pos 3. Antara pos 4 dengan pos 3. Dia kan selalu porter. Noni itu antara 2 dengan 3. Dia kan sebelum sumber air. Dia kan sweeper paling belakang toh. Paling belakang. Nak kedalekan, muter makian nih. Masing-masing pakai helm. Cuman selalu kejadiannya itu maksud saya kejadian mistik pribadiku selalu di menjelang maghrib atau ke pas maghrib. Nah, lanjut tua muter maki pas pos 4 dengan pos 3. Tiba-tiba headlamp nih lurang. Lari mari kanan dong. Maksudnya ngapa lari mari kanan? Aja pai niat na sini. Toh, nacukan jero dong. Balik kanan nih. Bulu. Balik kanan ya toh. Langsung belok. Tera nu na asli kaman na kan dali kanan jadi kusingi. Oh, lari menjur yang lampun na. Aja apa lari mas Hendrik ini. Mari kiri. Jadi japa kamunya nakana lurang daing. Bukan lurang, sinampi penuh cerita. Amar di jalan rombongan terpecah. Anu mi, nak bir mengen naon ri limban atau nak keseng siar sendiri sifat ruang. Tena kusingi masukku headlamp bagus, jalan normal. Tena jana lacu dudu jalur kah? Nak kita picture isi arka motor ini antape. Jadi semua pasti nyor berbes kami cerita. Jadi gutak nih lebak ini jene ngandre gutak nih lurang. Apa sumpah nucini? Karena kak anjo waktu na headlampku mengarah ke kanan baju aja
melayang. Ari bagi kamanjo. Jadi pas jadi waktu na mari kiri utana waktu na headlamp na mari kiri. Akana nya kinyo ka baju jala bu na apartemen. Wih, langsung mintim bulu-bulu na anak ni lagi na. Karena apa nyo nakan terus sih enggak ya? Kagayuangan. Wih, nganu nya tu biasa puna tau bapak ini ngaru. Nah, tak kalau kulan tu nampak nang komik baju aja. Walau alam bisa apakah itu apa racun yang jelurang, tapi menurut saya kan ini pengalaman pribadi yang begitu toh. Tapi kan yang paling terkenal memang di Bagarang itu 4-3. Selalu ada itu 4-3. Anu juga itu. Sebetulnya banyak. Kayak yang paling lucu nih waktu tak lintas hanya antara 2 dengan 3 orang. Base camp ke di Lembana. Belana Tidak tahu mistik atau bukan itu, tapi ini saya cerita aja toh. Balana Tata Amir itu base camp pertamaku itu. Tiap saya naik, itu di belakang pintu ada gelas. Gelas? Isi air putih. Tiap pagi, sini kita natambah airnya. Penasaran, lama penasaran tapi kujaga nuna tuh karena pasti mistik. Kenapa gelas di belakang pintu? Gelas biasa putih. Karena tidak kutahan karena kata gelas apa njo di belakang pintu nah karena niat tong asik tapi penasaran kok terlanjur mau bertanya karena ngapa na tiap hari ditambah pada tanah jalan beru-beru tuh karena bisa kurang isinya tiap malam itu ada orang kesini naik kuda singgah minum nampak rampi dapetin rangku pak. Sejak itulah saya kalau di Lembana di rumah Tata Amir tidak mau di situ saudara. Gapa iya nak karena nyakisinggan jauh penunggang kuda ya. Tambah rojek estafet ke apa kata? Saya bergeser ke belakang depan dapur tidur. Kalau tidak ditata di kamarnya. Tapi memang tahu kalau natinggalkan tata saya sendiri di rumah itu di pesanna. Tambah air nadi kalau setelah dapat uang karena kamu nyenuna. Tambah air nadi kalau kurang. Tidak ada kucing itu di rumah. Bisa saja kan kucing minum gitu. Tidak bukan kata betul gimana? Dia mau lanjut gasim malak-malak kak. Betul gimana dudung kamu? Saya muka aku begini saudara manis tapi belorang. Tapi mana ini pengalaman kamu? Matanya tidak kejar deh. Tidak pernah bilang dia mah naik deh. Anu juga saat naik tidak diingat ke. Ya. Tidak pulang pakai muter pakai begini nampak orang. Wih, jurang penderian lebar. Sama yang waktu lintas antara 2 dengan 3. Hanya persoalan yang paling lucu yang lintas. Tak kerdali karena mata ini. Satu jalur. Saya 3 kuliah. Jadi malamnya itu penasaran tonja. Emosi apa apa tuh Pak Giakan 2 3 2 3. Ikate inake yuci. Siap. Minal aizin wal faizin. Waktu gimana? Karena jatuh mistik Iya. Saya nanti diundang. Oke. Oh iya. Oh siap. Iya. Anu setan na Lembana. Katanya itu dia mau cerita ya kepala aku nih. Itu waktu lintas ki. Yang kami ikat. Iya emosi toh. 3 orang 2 orang. Apa nih 2 3. Pagi itu sarapan. Apa tuh 2 3. Ternyata Pasumpah anak. Kau siapa nu cini? 3. Kau siapa? 2. Nah ketiga. Yang satu Ichiwa tidak mungkin balik gitu. Kaku pasumpah yang penting nakana mau dilihat ala saya percaya mah. Giminyo. Ayo maksud saya nih kayak tipe dengan si ampit naki beda. Dan di saat yang sama tuh kan kenapa kan kita tembak pos 9. Start dari pos 2. Padahal juga waktu yang sama. Jam waktu 1. Jam 1 lagi start ya. Sebelum lintas dulu tak. Sampai juga di pos 9 waktu yang kenapa ini kenapa pos 7 terasa jauh sekali. Iya. Dan memang lelematnya perasaan.
Ini waktu na hubungi sore. Bagaimana ini? Ini nak sore. Dia lagi lanjut ki deng. Boy lagi tempat camp karena balan yang ngaruh. Maksudku nampangku tuh sih bal mendaki dan ngaruh. Kan ku kana memang jopo deng. Mau marah atau tidak, setuju atau tidak, Ya, nak pos setuju ku pos dapat setuju. ke kem nggak? Itu penjelasannya kenapa pos setuju. Kenapa selalu karena di Ada- situ berkesangi. Ada kejadian yang Di situ mi diuji persaudaraan. iya Karena selalu persaudaraan. ingat ki Pos setuju. asal ada cerita. Iya, Sama pos kita dulu setuju. pos setuju saudara. Iya, panjang sekali nyolok pun waktu deh. Kayak itu. Jam 1 di start pos 2. Kayak waktu diperpendek, jarak diperpanjang. Perpanjang. Asiknya di anunya, kalaupun singgah ki ngopi sebentar, aku lagi bisa dikalkulasi waktu yang digunakan istirahat. Anggap lanjut di pos 6 ke 7, salota jadi 2, 3, 4, 5, 6, salota. Ada tuh juga di gunung yang dulu biasa saya alami. Rombonganku biasa kena. Misal dia bilang, ini karena dingin lemban. Kan baju Iya, netan aja iya. dingin. Anu, 1 jam tampol-tampol. kemudian Hipotermia. hipotermia. Pasti biar di apa kok, kedinginan kok. Itu kan Eh, memang ada juga. telu-telu lagi. Teman di rombongan. Kasanto aja na tahu na ribaw karena kena sering. Ini kan tanjakan na tinggi. Kena kulen ka bangken. Tremol. Iya. Panai nah jadi ada baru coba pulang na enak. Ini gulumang. Iya. Tidak tahu itu apa hubungannya toh. Di Latimojong itu juga baru-baru saya tanya anak-anak. Tapi sanging genset ko gadang. Asik. Tidak ada percaya. Dia bilang dulu mungkin bang. Kutanya ki. Itu di pos 5. Karena kan dulu pernah ada sesuatu di situ yang kesurupan. Iya, yang tempat pos tak kemarin. Baru kan semua guna yang sana pasti tanya ke dulu penduduk. Apa pantangan atau? Ya. Penduduk pos 5 jangkik kedengaran suara wajang beradu dengan sudet. Sudet. Itu dilarang. Sudet. Dilarang menggoreng. Dilarang menggoreng menggoreng sarana. Beradu suara wajang toh. Biasa. Sampai aku tanya, apa atau kenapa dilarang? Iya, kenapa? Tidak tahu benar atau tidak, tapi ada di situ penduduk dia bilang antena nangai kahar musakar suarana. Kahar musakar ya. Aduh, bagaimana dik? Anjur yang pos 5. Ini penduduk yang bilang tahu bukan saya. Ada kadang tidak percaya jadi iya, ada apa. Tapi lo lanjut tuh anu yang sering jo anu di. Anjo kesurupan. Iya. Karena sampai naik di puncak. Iya, yang orang Bali. Iya. Anjo kata kejadian. Tunggu dulu. Ada tuh dia bilang, ini semua pendaki waktu di puncak. Iya. Ini semua bikin kotor di sini. Saya mau runtuhkan ini puncak langsung ada. Tunggu dulu saudara. Maka foto-foto dulu. Sudah foto-foto baru nuruntuhkan. Tanda runtuhkan. Tapi ini pos 5 memang kata bangga sementara persiapan makan. Lalu tiba-tiba dia lupa ke macam. Kedua juga itu orang kesurupan. Nah ketenda aku kan ada pohon di situ rebah. Sampai sekarang saya lihat masih ada. Di situ kan berdiri tenda. Iya. Nah jojokin jo pohon nggak? Jangan bangun tenda di situ. Nampak lebar minta tenda ya? Iya. Ini pakai main. Paletnya kamu apa? Sementara polkin di tenda ya. Yang paling anu nyonak kita bangkan jo kemehan ini. Lu aja tuh tadi pos 5. Yang anjuk lupa ka kame macang. Sere. Nya bayi ne sere kamu tuh ini antu. Sempat minyak kulangir karena kamu tuh nenek mori. Ada juga. Waktu melompat itu seluruh tendana. Iya, sementara masak kinjor nalumpaki kompor kah? Kompor. Kalau suka besok, di sana kok masak ki. Kompor kan. Iya, Langar. Ada kejadian itu malam. Semua yang masak itu malam tidak ada yang masak baik atau kanrena toh. Tidak ada masak baik kanrena aduh. Tinenet tinuk baju kanrena. Termasuk Anca yang porter itu. Anca. Masak baik. Jadi tidak masak nasi kah? Ranca. Nah karena bang banyak nasiku. Dia pakai lanjut masak. Nampak nabisik ya. Tapi saya juga itu tidak masak, tidak terlalu masak. Memang itu malam tidak ada nasi yang sempurna masaknya. Gita ya anak-anak. Cuma jo yang kesurupan si baru lantai tindan. Laki-laki perempuan nih. Iya anjam. Kan oi. Di sini mau masak ambil gitu emosi anjor ribayan atau kakak majene makalak na janjang. Nah karena yang orang-orang yang sekitar di Tanan toh kami nyenun. Iya maksud saya di luar mistik di tempat itu ada kejadian mistik atau tidak sebaiknya dihormati tempat toh percaya atau tidak bukan juga mau ujinya ke gunung kan bukan mau uji nyali mau tenang-tenang apakah di situ toh cari view yang indah kasih tenang pikiran tapi pun namanya ranta-ranta Buluk Baria juga itu ada. Buluk Baria yang pos 2
Oh, waktu Itu ya waktu ada di kejadian sama saya, ada tuh batu, batu. pohon, batu, sungai, enak memang di situ camp. Tapi semua penduduk yang lihat Kak pasti singgah. Kenapa di sini Ki? Penting aku lihat jalan pintu batu. Padahal itu tempat paling Boleh anu. nyaman, estetik, bagus. Pohon cemara, Ais. batu lebar, tenda, Anu lah sungai. langin jore. Beuh. Tapi kenapa saya tahu Tapi begini, untuk semua pendaki itu pesan, Hmm. ikuti adat istiadat apa Iya, anu, dihormati. menurut kamu, hormati. Kita percaya atau Iya, tidak, dihormati terkesan saja. kamu percaya atau tidak, Hmm. setidaknya ada yang mereka percaya. Iya. Ikuti, karena kalau ada apa-apa, apa cidak Ki, kalau Hmm. dilanggar nampak ya tolong Ki. Kan ada juga itu biasa, susah dia bedakan antara kejadian yang mistik dengan memang kesalahan awal tak. Hmm. Termasuk misalnya itu hipotermia. Kan gejalanya itu Dan sama. kebetulan di tempat itu Hmm. pasti dihubungkan. Dihubung-hubungkan. Karena memang ya, Memang ya, yang ke dia situ, kejoreng, padahal dilarang memang kok. sering dingin apa? Sering dingin ya Iya. teknologi juran jogori kaloko akhirnya tamu hipotermia paling akut lepas baju lari-lari kayak orang gila karena mau kesurupan ini Nah, iya, padahal itu padahal gejala hipotermia. gejala hipotermia. Nah, yang mestinya kita lakukan memang kan sedari awal mengetahui hal-hal yang tidak boleh dilakukan dan menghormati adat istiadat. Yang kedua prepare. Kata biasa siapa jaket di bawah saudara kalau pergi mendaki. Biasa tidak bawa Kak. Biasa aku karena tidak hujan ji. Dia tidak hujan. Anu ji enak. Sinampe. Ternyata yang lintas tigata tidak pakai jaket. Tidak bawa jaket. Ini hanya pakai APD ya. Sore itu Sore. Pendakian lintas bawah karaing, lintas keduanya tuh nyari YouTube. Ada semua. Ada semua, bisa dinonton itu pendakian lintas bawah karaing, Lompo Batam bawah karaing. Ada 2 di situ. Termasuk yang kami cerita itu APD dan termasuk pos 7 ada sih. Jadi kenapa pos 7? Karena di situ itu pos 7 diukur pertemanannya, persahabatannya. Asiknya padahal mana takam manjo pos 7 manton jadi bang nih. Pos 7 salah pilih lagi poin karena anginnya pas Kan bukan tempat camp toh pos 7. Itu ya anu istirahat. Cerita ciwo anak ibu tak mia lari maju nak krimi aku iyalah karena angin mereka. Tidak mana betul yabit, tidak sul tendana. Iqbal jinak ibu malak kan yo wallo. Karena kan ngaruh ki kadingingai karena dia yang sempat pakai APD Malam. Kon tampilin itu Iqbal. Kere. Maksudku manja sekali. Manja nampak ngaruh. Tidak Iqbal. cocok muka nama Nah, di sini aneh kalau dilihatin YouTube-nya. Aduh, kau tambah anu ini. Pulang cepat dari Morowali, Bro. Baru kita pergi mendaki. Gasing kita menangis lagi di pos 7. Oke, ngobrol kita malam ini cukup sampai di sini. Kita ketemu lagi dengan cerita-cerita mistik yang lainnya. Tetapi sekali lagi, apapun yang dilakukan di proses pendakian semestinya menghormati adat istiadat, menghormati apa yang menjadi keyakinan penduduk, dan jangan kita tampo-tampo. Mendakilah sewajarnya, nikmati alam dan sebagainya. Dan sekali lagi, ada hal-hal yang tidak bisa kita atur. Jadi, yang bisa kita lakukan, dihormati saja dalam proses pendakian. Katanya aku minta saudara. Lah,